Kekhawatiran supporter timnas Indonesia terhadap wasit VAR asal Thailand, Sivakorn Pudom, terbukti. Garuda Muda disinyalir dirugikan saat kalah di semifinal melawan Uzbekistan. Keputusan AFC untuk menunjuk Sivakorn Pudom sebagai wasit VAR sempat menimbulkan protes dari supporter Indonesia. Sebabnya wasit VAR asal Thailand itu dianggap telah merugikan timnas Indonesia U23 saat kalah 2-0 dari Qatar di babak grup. Sivakorn Pudom memberikan rekomendasi kepada wasit utama Nasrullah Kabirov dalam mengeluarkan keputusan-keputusan kontroversial saat itu. Pada saat itu, Nasrullah Kabirov memutuskan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Rizky Ridho hanya berbuah tendangan bebas untuk Qatar. Namun setelah diintervensi oleh VAR, sang wasit utama mengubah keputusannya menjadi penalti untuk Qatar. Dengan rekam jejak yang buruk seperti itu, wajar jika supporter timnas Indonesia khawatir kepada Sivakorn Pudom. Apa yang dikhawatirkan pun terjadi. Sivakorn Pudom benar-benar menjadi petaka bagi timnas Indonesia. Terdapat 3 momen di mana Sivakorn Pudom mengintervensi keputusan wasit utama Shin Yinho. Pertama, Sivakorn Pudom memberikan masukan kepada wasit utama agar membatalkan keputusan memberikan hadiah tendangan bebas kepada Indonesia di menit ke-27. Selanjutnya, VAR juga menganulir gol dari Ferrari pada menit ke-61. Alasannya karena proses gol terjadi offside yang dilakukan oleh Ramadan Sananta. Yang ketiga, Sivakorn Pudom, wasit asal Thailand ini menginstruksikan kepada wasit utama agar melihat tayangan VAR setelah Rizky Ridho melakukan pelanggaran kepada pemain Uzbekistan. Setelah mengecek VAR, wasit utama akhirnya memutuskan memberikan Rizky Ridho kartu merah. Timnas Indonesia benar-benar tidak diuntungkan oleh VAR di pertandingan ini. Mental pemain jatuh. Timnas Indonesia sempat menahan imbang 0-0 Uzbekistan di babak pertama. Pada babak kedua, timnas Indonesia bahkan sempat unggul lewat gol dari Muhammad Ferrari melalui skema lemparan ke dalam Pratama Arhan. Namun ternyata gol tersebut dibatalkan oleh wasit setelah melihat VAR. Sebabnya Ramadan Sananta dalam posisi offside. Peristiwa tersebut menjadikan pemain timnas U23 seperti kehilangan fokus. Terbukti Uzbekistan mampu mencetak gol lewat serangan yang dibangun dari sisi kiri pertahanan Indonesia. Bola yang diumpan ke depan gawang tak mampu diantisipasi oleh pemain Indonesia. Setelah gol tersebut, timnas Indonesia tidak mampu berbuat banyak. Malahan Rizky Ridho mendapatkan kartu merah dari wasit. Pemain Uzbekistan melakukan tendangan bebas, bola berhasil ditepis oleh Hernando. Namun Pratama Arhan yang panik malah menjebol gawangnya sendiri. 2-0 Uzbekistan memimpin. Atas apa yang terjadi di babak kedua membuat mental para pemain timnas Indonesia terlihat turun, terutama saat gol Ferrari dianulir wasit. Ditambah lagi memang pertahanan Uzbekistan yang sangat rapat membuat timnas Indonesia sangat frustasi. Peluang lolos Olimpiade. Hasil kekalahan melawan Uzbekistan ini membuat Indonesia gagal melaju ke final Piala Asia U23. Namun timnas Indonesia masih akan melakoni satu pertandingan lagi, yaitu perebutan juara ketiga. Juara ketiga dalam turnamen ini adalah jatah terakhir untuk lolos ke Olimpiade tanpa melewati babak playoff. Adapun peringkat keempat untuk lolos ke Olimpiade harus melewati babak playoff dengan melawan wakil Afrika Guinea pada bulan depan. Jadi peluang timnas Indonesia U23 untuk lolos ke Olimpiade masih terbuka lebar. Pada pertandingan perebutan tempat ketiga ini, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak. Target Sintayong tercapai. Timnas Indonesia U23 adalah tim debutan di ajang Piala Asia U23 ini. Sebagai tim yang baru pertama kali lolos pada turnamen ini, pencapaian timnas Indonesia sangat luar biasa, yaitu mampu lolos hingga babak semifinal. PSSI sendiri memberi target untuk lolos ke babak 8 besar. Namun nyatanya timnas Indonesia malah melangkah lebih jauh, yaitu sampai ke 4 besar. Artinya target dari PSSI sudah berhasil tercapai bahkan terlampaui.
Jadi apa yang dilakukan oleh Sintayong, para pemain dan juga seluruh insan yang terlibat dalam timnas U23 ini adalah sesuatu pencapaian yang luar biasa. Permainan menyerang yang diperagakan oleh timnas U23 juga sangat luar biasa. Mereka mampu mengalahkan raksasa Asia, Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Luar biasa timnas U23.